Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini gue mau nge-review komik Burn the Witch ya. Jadi komik ini itu sebenarnya udah terbit sekitar 2 minggu lalu ya. Cuma gue baru beli ini hari Sabtu minggu lalu ya, ketika Togamas di Togamas Kota Bandung mengadakan diskon ya. Jadi kita mulai aja deh ya. Pertama itu ya, kalian lihat covernya kayak gini. Cuma komik ini tuh punya ini ya, jaket buku seperti ini. Gua nggak bisa kasih lihat kalian cover dalamnya. Gua bakal taruh picture-nya aja ya di layar. Seperti itulah. Karena kalau kalian beli di toko buku Togamas itu, kalian otomatis bakal dapat gratis sampul ya. Jadi ini udah gua sampul, belum sempet gua ambil videonya ya bagian dalamnya. Cuma ya itu deh, oke. Ini jaket bukunya juga bahannya tebal ya. Dan bahagian dalamnya itu mengkilap gitulah. Standar buku-buku yang ada jaket bukunya deh. Bahannya mengkilap gitu bagian dalamnya. Bagus ya. Ini cover depannya, ini bagian samping Burn the Witch 1 Tite Kubo. Tite Kubo itu pasti ya kalian udah banyak yang nggak asing, dia itu pengarangnya Bleach ya. Dan ini cover belakangnya. Rangkuman cerita ya, nggak usah gue bacain, kalian bisa baca sendiri ini di layar. Dan ini dia. Untuk 21 plus. Gue bingung, kenapa 21 plus ya? Padahal kalau gue baca itu nggak ada unsur aneh-anehnya. Ini jadi 21 plus itu apa? Tolong ya, kasih penjelasan ya ke gue. Bingung banget gue ini. Oke, sekarang komplain gue yang pertama. Harga komik ini adalah 65.000 ya. Cukup mahal ya. Karena apa? Karena ini dia. Ini adalah komik standar Black Clover ya. Jadi ukurannya sama dengan Burn the Witch. Black Clover ini harganya cuma 40.000 guys. Dan Burn the Witch 65.000. Benar kita bakal dapat ini berwarna ya di Burn the Witch. Tapi ada satu hal lagi yang mau gue compare ke kalian. Ini dia. Spy X Family dan Ito Junji. Emang ya, ini Burn the Witch ini komiknya tebalnya di atas rata-rata ya. Bilanglah kalau komik biasa itu tebalnya sekitar 180-200 halaman. Burn the Witch ini 260-an halaman lah. Jadi 1/4 volume gitu ya. Tapi kenapa harganya sampai 1,5 kalinya komik biasa gitu? Bingung gua. Dan kita juga udah kedapatan Ito Junji, best of the best ya. Ini komik bagus banget. Dan ini tebalnya itu hampir sama guys. Dan kalau kalian lihat ya, Ito Junji itu lebih besar dibanding Burn the Witch. Tapi harga Ito Junji ini 65.000. Dan di dalam Ito Junji ini juga ada ini kayak pin up. Sama seperti ini Burn the Witch. Dan setelah pin up, kita juga dapat halaman berwarna. Gitu. Jadi kenapa Burn the Witch ini 65.000? Gue sendiri rada bingung sih ya. Koreksi, kalau Ito Junji ini 68.000 tapi beda 3.000 perak gitu guys, dengan ukuran lebih besar. Jadi bisa gue bilang komik ini itu mahal. Oke? Ya, itu komplain gue yang pertama. Dan kalau kalian bandingin sama versi Viz Medianya, jelas gue bakal bilang mendingan koleksi yang lokal aja. Soalnya versi Viz Medianya gue cek 230.000 dan dia itu nggak hardcover. Dan ya walaupun gue udah bilang ini mahal, tapi gue puji, bagus ya cetakannya, kertasnya tebal. Jadi ya itu deh, good job Gramedia. Dan ya kalau di Jepangnya sendiri, ini itu terbitnya menurut Wikipedia yang gue lihat itu 24 Agustus 2020. Jadi kita hampir telat 2 tahun ya. Kenapa gue permasalahin? Nanti di bagian akhir bakal gue jelasin ini bakal jadi masalah kenapa ya. Nah sementara ini ya oke dah, udah cover sama harga udah gue bahas. Sekarang kita beralih ke isinya ya. Isinya itu yang pertama seperti yang gue bilang tadi, ada kayak pin up ya ini atau apalah namanya berwarna ya. Kalian bisa ambil ini sebentar. Takut recek. Pelan-pelan. Nah ini. Nah. Ya. Mantap sih, bagus, cakep ini gue suka. Ini karakter utama di komik ini ya. Si Nini sama Noel, oke? Ya, tapi ini ada lagi yang mau gue komplain. Ini gue nggak tahu, gue doang atau gimana atau gaya gambarnya. Kayaknya ini warnanya terlalu pekat
pekat ya menurut gue ya. Beda kalau kalian bandingin sama Spy Family, sama Ito Junji yang ini ya, pin-up berwarna atau halaman berwarna mereka. Itu gambarnya warnanya saturasinya bagus. Kalau ini kayaknya terlalu pekat menurut gue. Gue nggak tahu ini salah cetak atau gimana. Tapi ya oke lah, cuma itu doang sih komplainnya sih. Nggak besar atau gimana, oke. Oke dah, bagus pokoknya ini. Gambarnya bagus. Kalau kalian nggak sayang buku komik, bisa kalian cutter dijadiin mini poster kali. Cuma gue sih nggak tega yang ngelakuinnya ya. Burn the Witch, volume 1. Ya. Ini tuh pengarang Bleach ya. Jadi kalian bakal nemuin karakter-karakter yang gambarnya mirip sama Bleach jelas. Seperti ini nih ya. Nah, lihat tuh, mirip banget. Ini mirip banget sama Unohana ya, Kapten Divisi keberapa itu lupa, yang tukang healer, sama sebenarnya si dia Kenpachi yang pertama. Nah, ini gua mirip siapa ya? Tapi ini bisa dibilang ini karakter ini mirip kayak perempuan tegas seperti Rukia gitu deh. Ya, kalau kalian baca, oh gitu. Ceritanya sendiri itu kayak gimana ya? Dunia ini terdiri dari dua dunia gitu. Dunia nyata sama satu lagi itu dunia nyata juga, cuma nggak bisa dilihat sama sembarangan orang gitu. Gitu, mirip-mirip Bleach ceritanya emang. Dan ada yang bilang ini itu satu universe sama Bleach. Di dunia yang paralel itu hidup naga gitu ya. Jadi mereka ini pekerjaannya menjaga naga tersebut biar gimana lah ya, intinya. Nggak mau gue spoiler, pokoknya ya begitu. Dan ini dia, ada Ichigo-nya. Ichigo versi tololnya gitu ya. Ini seperti Ichigo bergabung sama temennya Ichigo kalau kalian baca Bleach ya. Yang demen cewek itu. Percis banget dah ini. Dia ceritanya ini nggak bisa apa-apa dan akhirnya dia ini karena kontak dengan naga, dia itu kena penyakit. Ya, penyakitnya namanya Dragon Clad. Sehingga dia itu perlu diawasi sama tadi dua karakter tadi, si Nini sama si Noel. Gitu ya. Jadi dia bakal diawasi sama mereka. Dan mau gue bahas lagi ini, lihat nih. Masalah artwork ya. Kalian lihat dah. Ini mirip si Kinjo atau siapa? Sama Kinjo sama Abra Renji lah bergabung jadi begini lah. Tuh lihat tuh karakternya tuh. Udah khas City Tekubo banget kan? Maksudnya ada gini-gininya, tingkat-tingkat pangkatnya. Ini komik bisa gue bilang punya potensi sih. Dan kalau masalah battle-nya sih kalian gak usah ragu ya. Tite Kubo udah ahli banget ngegambar. Lihat aja nih. Gambar naganya itu mantap banget. Cuma sayangnya cetakannya ya itu udah kayak kepotong gitu. Jadi kita nggak bisa lihat. Ya inilah komplain gue yang lain emang nih komik ini. Harusnya ini ya gue nggak tahu sih solusinya gimana sih. Tapi ini kayaknya jadi gambarnya kepotong gitu deh. Gue sedikit kecewa di sini. Cuma oke lah masih bagus gitu ya. Overall, oke, cuma ini doang sih yang mau dikomplain masalah artwork ya. Dan ini ya seperti kayak atasan kita. Ini kalau kalian baca mengingatkan kita pada Urahara Kisuke ya. Jadi bener-bener deh ini mah ciri khasnya City Tekubo banget gitu. Gitu ya mengenai. Jadi udah nggak ada yang harus diraguin lagi mengenai gambar, actionnya apa. Jadi kesimpulannya nih ya, ratingnya berapa ini komik? Setelah gue puji-puji dan maki-maki, ya jujur, gue nggak mau ngebohongin, gue cuma bisa kasih komik ini 6,5 sampai 7 lah maksimum. Kenapa? Oke, ini bukan berarti komik ini jelek ya. Ini komik nggak jelek. Nanti kalian bakal ngerti kenapa gue kasih 6,5 sama 7. Cuma komik ini itu hype ya, hype banget. Menurut gue itu hype-nya itu mengalahkan story dari komik ini gitu. Jadi ini komik laku itu karena satu penyebabnya, pengarangnya adalah Tite Kubo. Jadi semua orang, wah ini pengarangnya Bleach ngarang komik baru nih. Menurut gue itu faktor utama kenapa ini hype di internet. Bukan karena story-nya, bukan karena action-nya. Karena kalau kalian baca ini, it's not bad, ini nggak jelek, tapi nggak yang wah gimana gitu. Nggak seperti Kaiju nomor 8 menurut kalau kata gue sih ya. Gitu. Kalau potensi sih nggak usah diraguin, ada ya dari. Kasarnya gue itu bukan pengarang komik ya, tapi banyak banget potensinya ya. Kasarnya kan dua orang ini, si Nini sama si Noel ini kan adalah penyihir ya. Mereka itu masih penyihir kelas rendah kasarnya lah, bukannya gimana. Kalau mau dijadiin lanjutin gampang banget pengembangannya. Tinggal dibikin tingkatan-tingkatan pangkat dan emang udah ada. Nanti mereka bakal belajar jurus apa atau gimana. Dan sebagai ini si Ichigo
Ichigo versi di sini itu kan kena penyakit naga ya, dia kayak pada akhir cerita juga, bukan akhir cerita sih, di mendekati akhir cerita juga dia seperti kayak bisa bikin senjata gitu. Ini gampang banget dikembanginnya kalau mau dijadiin komik kayak Naruto, komik gelut gitu. Bisa aja ternyata Dragonclad itu ada tingkatannya, nanti dia direkrut seperti kaiju nomor 8 gitu, ngebantu ngeberantas naga dan lain-lain. Juga di komik ini tuh ada 7 naga legendaris ya. Di komik pertama ini kita baru ketemu naga Cinderella. Masih ada Snow White, Red Dress, Golden Axe, Bubbles, Sugar House, Band of Animals. Jadi ini komik sebenarnya kalau mau dikembangin bisa banget ya. Tapi inilah penyebab gue kasih 6,5 sama 7 ya. Sequel komik ini masih nggak jelas ya. Dari yang gue baca-baca di internet, City Tekube itu bilang dia pensiun. Tapi walaupun begitu, katanya Burn the Witch ini bakal dilanjutin. Lah, kalau kayak gitu berarti pengarangnya bukan Tite Kubo dong. Itu dia masalah pertama ya. Dan seperti yang udah gue bilang tadi di pertama, versi Jepangnya ini keluar 24 Agustus ya kalau nggak salah. Ya 24 Agustus 2020. Dan udah 2 tahun berlalu, masih nggak ada infonya gitu season 2-nya dibuat 1 chapter atau apa. Emang di halaman terakhir tuh dikasih tahu nih, Burn the Witch season 2, coming soon. Tapi kapan coming soon gitu? Kasarnya komik ini aja telat 2 tahun dibanding versi Jepang. Kalian bayangin deh, kalau misalnya volume 2-nya ini di Jepang baru keluar nanti 2024 gitu. Nah, bakal keluar di Indonesia-nya kapan tuh? Masalah nggak sama lisensi? Itu aja yang gue khawatirin sebenarnya gitu ya. Seperti yang kalian tahu, ngurus lisensi komik itu kan nggak gampang gitu. Nah itu aja yang khawatir. Itu juga alasan kenapa gue kasih nilai maksimum 7 gitu. Karena masa depan komik ini masih nggak jelas. Dan ya volume 1 ini bisa gue bilang cuma kayak latar ceritanya gitu. Potensinya bagus banget ini komik. Tuh, ini yang tadi gue maksud tuh. Si Ichigo Burn the Witch ini bisa bikin kayak sword gitu. Tring. Ini kan bisa dikembangin nanti di kedepannya kekuatannya ternyata dia bisa ngapain gitu ya. Jadi aduh sayang banget deh ini komik deh. Gua sih berharap ini bakal dilanjutin terus karena ya seperti itu ada potensinya. Tapi ya nggak tahu deh masa depannya gimana. Si Tite Kubo sendiri udah bilang pensiun. Tapi siapa tahu dia berubah pikiran gitu ya. Cuma itu aja sih yang mau gua bilang. Dan ya kalau kalian nanya komik ini layak dikoleksi nggak sih? Jujur ya, kalau kalian adalah penggemar Tite Kubo dan gak keberatan sama nanti kalian bakal ngambang ini, ya silahkan koleksi. Cuma kalau kalian bukan penggemar Tite Kubo, biasa doang, cari komik jangka panjang gitu, dan penasaran apakah kalian harus koleksi, gue sih bilang enggak ya. Soalnya yes ditulis nomor 1, tapi volume 2-nya masih nggak jelas. Itu sih. Tapi ya udahlah, ini udah gue beli juga kasarnya. Dan gue belinya juga waktu diskon. Jadi kalau kalian mau koleksi, saran gue ya tunggu diskon aja. Soalnya di buku nggak murah ya. Gue di Togamas itu kan diskon 25%. Ini harganya 65. Jadi sekitar 25 seperempat. Jadi sekitar 50 ribuan ini jadinya gitu. 49 ribu lah. Jadi ya begitu deh guys. Review kita kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Menurut kalian gimana nih Burn the Witch ini? Layak koleksi nggak? Sama ada info apa nggak di internet yang kalian ketahui tapi nggak gue sebut di video ini? Tinggalin aja di komen dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.